Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang kebijakan dalam pembangunan. Poin A. Pergeseran pemikiran ekonomi. 1. Pemikiran ekonomi kaum praklasik. Sejarah pemikiran ekonomi dimulai dari kaum perintis sosialis. Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Tokoh kaum perintis antara lain yaitu Plato, Aristoteles, Xenophon, Thomas Aquinas. Pemikiran ekonomi berikutnya yaitu kaum merkantilis. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis adalah suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu, terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak. Kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Yang kedua yaitu pemikiran ekonomi kaum klasik. Menurut Adam Smith, kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah, keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Pendapat Adam Smith juga didukung tokoh kaum klasik lainnya yaitu Jean-Baptiste Say. Adapun tokoh lainnya yaitu Thomas Robert Malthus dan Ricardo juga ikut serta mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi kaum sosialis. Mazhab mengemukakan sosialis berhubungan dengan doktrin laissez-faire dengan pengendalian tangan tak kentara atau invisible hand dan intervensi pemerintah. Pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan the law of diminishing return, dan kritiknya karena asumsi bahwa negaralah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa. Lauderdale mengajukan kritik bahwa nilai barang ditentukan oleh kelangkaan dan permintaan. Sedangkan Muller dan Leeds melihat bahwa nilai barang ditentukan juga tidak hanya oleh modal fisik tetapi juga oleh modal spiritual dan modal mental. Adapun tokoh lainnya yang berpendapat yaitu Charles dan Sismonde. Yang keempat yaitu pemikiran ekonomi kaum neoklasik. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal atau marginal utility. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gosen. Dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai hukum Gosen 1 dan 2. Selain Gosen, Jevons dan Menger juga mengembangkan teori nilai dari kepuasan marginal. Jevons berpendapat bahwa perilaku individulah yang berperan dalam menentukan nilai barang dan perbedaan preferensi yang menimbulkan perbedaan harga. Sedangkan Menger menjelaskan teori nilai dari orde berbagai jenis barang. Menurut dia, nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang dapat dipenuhinya. Yang keempat yaitu pemikiran ekonomi kaum institusionalisme. John R. Cummins berpendapat bahwa dalam pasar ekonomi ortodoks terjadi pertukaran, tetapi bukan hubungan pertukaran. Dia membagi 3 macam transaksi dalam pasar, yakni transaksi pengalihan hak milik kekayaan, transaksi kepemimpinan, dan transaksi distribusi. Dalam transaksi tersebut melibatkan aspek-aspek kebiasaan, adat, hukum, dan kejiwaan. Tokoh institusional lainnya adalah Wesley Mitchell, Gunnar Myrdal, J. Schumpeter, dan Douglas North. Implikasi aliran institusional terutama pandangan North adalah perkembangan ekonomi hanya akan berjalan lancar jika ada aturan main atau rule of law. Yang kelima yaitu pemikiran ekonomi Keynes, kaum moneteris, aliran sisi penawaran, dan aliran rasional expectation. Menurut Keynes, peran pemerintah perlu dalam pembangunan. Keynes menganggap sebagai peletak dasar ekonomi makro, yang sebelumnya baik aliran klasik maupun neoklasik menggunakan analisis ekonomi secara mikro. Keynes melihat hubungan di antara variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, tabungan, pajak,
pengeluaran pemerintah, ekspor-impor, pengangguran, inflasi secara agregatif. Tokoh-tokoh pendukung Keynes adalah Simon Kuznets, Wesley Leontief, dan Paul Samuelson. Kaum monetaris, tokoh-tokohnya yaitu Friedrich von Hayek, Milton Friedman. Kaum monetaris beranggapan pentingnya laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi. Harold M. Secure, Thomas Millet adalah tokoh aliran sisi penawaran. Pandangan aliran sisi penawaran dalam menghadapi masalah perekonomian adalah penurunan pajak dan anggaran berimbang. Sedangkan aliran rasional expectation berargumentasi pendekatan keseimbangan ekspektasi rasional dibangun dengan tujuan agar semua teori makro didasarkan pada teori-teori mikro yang kokoh. Materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pasar. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas. Pada sistem ekonomi ini, seluruh kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Yang kedua, sistem perekonomian perencanaan pusat. Perencanaan pusat berarti seluruh kegiatan diatur oleh pusat, pemerintah yang mengatur dan menentukan kegiatan dan corak perekonomian. Dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran muncul disebabkan adanya kegagalan dalam mekanisme pasar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya, intervensi pemerintah dengan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, intervensi pemerintah secara langsung. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen terutama untuk produk dasar pertanian. Penentuan harga maksimal atau harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Untuk yang kedua, intervensi pemerintah secara tidak langsung. Penetapan pajak kebijakan. Penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Pemberian subsidi pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi Pemberian subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Sedangkan berorientasi di dalam berarti stabilisasi dan membangun ekonomi dengan memperkuat masyarakat pebisnis di bumi. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi problema negara terbelakang. Problema negara terbelakang tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan ekonomi. Karena itu, tindakan pemerintah sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembaruan ekonomi rasio secara cepat. Pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan bidang-bidang yang meningkatkan ekonomi eksternal, yaitu yang mengarah ke penciptaan overhead sosial dan ekonomi seperti tenaga, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Pemerintah juga harus merencanakan pengawasan fisik serta langkah-langkah fisik atau moneter. Tindakan yang dilakukan pemerintah meliputi 1. Perubahan kerangka kelembagaan, 2. Perubahan organisasi, 3. Overhead sosial dan ekonomi, 4. Peningkatan perdagangan luar negeri, 5. Kebijaksanaan moneter dan fiskal, 6. Pembangunan industri, dan pembangunan pertanian. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.